Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan membahas materi fisika kelas 12 semester ganjil, yaitu gaya kolom. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, fluks, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya dalam berbagai kasus. Kita mulai, yaitu muatan listrik. Macam muatan listrik itu ada muatan positif, ada muatan negatif, ada tidak bermuatan. Kemudian sifat muatan listrik, nanti jika muatannya sejenis maka akan tolak-menolak. Jika muatannya tak sejenis maka akan tarik-menarik. Nah, nanti sifat muatan listrik nanti kita pakai pada gaya kolom. Nah, kita masuk ke hukum kolom. Jadi hukum kolom itu bunyinya gaya interaksi antara dua buah benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, atau secara matematis F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kemudian nanti yang perlu diperhatikan pada saat Anda menghitung gaya kolom, maka tanda muatannya tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan. Kita lihat contohnya. Ini yang contoh yang langsung masuk rumus. Di sini ada dua buah muatan, 2 mikrokolom, 4 mikrokolom, jaraknya 2 cm. Tentukan besar gaya kolom. Maka nanti langsung masuk rumus. F-nya K Q1 Q2 per R kuadrat. Kita masukkan. Tadi K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya tadi mikro, jadikan kolom 2 kali 10 min 6. Kemudian Q2-nya sama, jadikan kolom 4 kali 10 min 6. Jaraknya jadikan meter 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, sehingga ketemunya 72 10 pangkat min 3 dibagi 4 kali 10 min 4. Ketemunya 180 Newton. Kemudian nanti sifat gayanya tolak-menolak karena keduanya positif. Berikutnya contoh gaya kolom jika yang berubah hanya jaraknya, maka nanti rumusnya F1 banding F2 sama dengan R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Kita lihat contohnya. Di sini ada dua buah muatan, nilainya min 10 dan 40, mula-mula jaraknya 2 cm, gayanya 100 Newton. Jika muatannya tetap, tetapi jaraknya diperbesar menjadi 4 cm, tentukan gaya kolomnya sekarang. Maka ngitungnya Anda pakai perbandingan ini, F1 banding F2 sama dengan R2 kuadrat dibanding R1 kuadrat. Kita masukkan F1-nya 100 dibanding F2, tadi R2-nya 4 cm, hingga dikuadratkan jadinya 16, kemudian R1 kuadrat dikuadratkan jadinya 4, sehingga 16 bagi 4 ketemunya 4, sehingga di sini perkalian silang, sehingga di sini 4F2 nilainya 100, berarti F2-nya 100 bagi 4, berarti 25 Newton. Jadi gayanya menjadi lebih kecil, jadi semakin jauh jaraknya. Berikutnya contoh yang gaya kolom beberapa muatan tapi yang segaris. Contohnya ini ada Q1, ada Q2, ada Q3. Q1 muatannya 2 mikrokolom, Q2-nya 4 mikrokolom, Q3-nya 6 mikrokolom. Kemudian di sini tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan Q2. Maka nanti penyelesaiannya, langkah pertama Anda tentukan arah gayanya dulu. Untuk menentukan arah gaya-gayanya, Anda mulai dari muatan yang ditanyakan. Karena tadi di sini yang ditanyakan muatan Q2, berarti menentukan arahnya dari Q2. Tapi nanti kalau misalkan yang ditanyakan Q1 ya dari Q1. Kemudian nanti kalau ditanyakan Q3 ya dari Q3. Nah, sekarang kita lihat untuk soal yang ini. Itu dari Q2. Yang pertama ini. Q2 dengan Q1. Ini positif. Sehingga tolak-menolak. Anda ambil tolaknya. Sehingga di sini Q2 mau mendekati Q1 ketolak. Maka di sini F21-nya arahnya ke kanan. Kemudian Q2 sama Q3, ini positif, ini negatif, sehingga nanti kan tarik-menarik atau ketarik, sehingga di sini Q2-nya ketarik
H3, maka panahnya ke kanan. Ini arah F23. Nah, sekarang kita lihat hitungan matematisnya. Ini caranya kita cari gayanya masing-masing. Berarti kalau F21 ya K H2 kali H1 per R21 kuadrat. Nanti ketemunya 180 Newton. Kemudian F23 berarti ya K H2 H3 dibagi R23 kuadrat. Berarti di sini ketemunya 135 Newton. Kemudian Anda perhatikan di sini arah F21 dan F23 kan sama, maka nanti gaya totalnya F2-nya tinggal jumlah. Berarti F21 tambah F23 berarti 180 tambah 135 ketemunya 315 Newton. Arahnya kemana? Karena tadi kan F21 kanan, F23 kanan, berarti arah F2-nya juga ke kanan. Berikutnya, contoh berikutnya yaitu gaya kolom jika muatannya tak segaris. Maka nanti rumusnya pakai ini. F kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alfa. Nah, atau nanti bisa juga nanti pakai ini. F sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alfa. Nah, kita lihat contohnya nih. Ini di sini contohnya di sini H1-nya 3 mikrokolom, H3-nya min 2 mikrokolom, H2-nya min 2 mikrokolom, kemudian jarak antara H1 dan H3 3 cm, H1 sama H2 3 cm. Maka nanti di sini yang ditanyakan tentukan gaya kolom pada muatan H1. Maka nanti penyelesaiannya kita lihat berikut. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, ini Anda tentukan gayanya dulu. Jadi Anda tentukan arahnya dulu. Jadi yang pertama karena yang diminta kan pada H1. Jadi nanti H1 dengan H3. H1 muatannya positif, H3 muatannya negatif. Sehingga kalau positif dan negatif kan tarik-menarik atau tarik. Sehingga di sini H1 ketarik. Ini hingga H1 F13 arahnya ke atas. Kemudian yang H1 sama H2 ini positif, ini negatif, sama berarti ketarik. Nah, kemudian nanti resultan gayanya gimana? Anda tarik garis dari ujung ini F13, nah ini garis ini sejajar dengan F12. Kemudian Anda tarik garis dari ujung ini F12 ke atas sejajar dengan F13. Sehingga pertemuannya nanti namanya resultannya. Sehingga di sini F1-nya yang ini. Nah, kemudian sudutnya yang mana? Jadi sudutnya yang ini, antara F13 sampai F12. Ini alfa. Maka di sini cos alfanya sama dengan 90. Berarti cos 90 nilainya 0. Jadi alfa itu sudut apit kedua gayanya. Nah, caranya kita cari satu-satu. Tadi F12 ini ketemunya 60. Kemudian F13 ketemunya juga 60. Maka nanti F-nya akar dari 60 kuadrat ditambah 60 kuadrat ditambah 2 kali 60 kali 60 cos 90. Kemudian 60 kuadrat 3600. Kemudian ini juga 3600. 7 ini 7200 cos 90 0. Ya, nanti yang belakang ini hasilnya kan 0. Sehingga tinggal 3600 tambah 3500 berarti kan 7200. Sehingga nanti F-nya akarnya dari 7200 berarti 60 akar 2 Newton. Kemudian berikutnya kita mau menentukan letak muatan agar resultan gayanya 0. Maka nanti kata kuncinya jika kedua muatan sejenis maka muatan berada di antara kedua muatan dekat muatan yang kecil. Jadi kata kuncinya muatan yang kecil. Kemudian berikutnya, jika muatannya tak sejenis, jadi kedua muatannya sejenis, maka muatan ketiga posisinya di luar kedua muatan dekat muatan yang kecil. Lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah, ini contoh soalnya ini. Ini perhatikan gambar, ini ada muatan A, muatannya min H, kemudian B muatannya min 4H. Berarti ini kan muatan sejenis. Nah, ini yang diminta, ini kita mau meletakkan muatan plus Q. Nah, nanti di mana letaknya?
supaya resultan gayanya 0. Maka caranya, tadi ini kan muatannya min dan min, berarti sejenis. Berarti kalau sejenis, berarti nanti muatan ketiganya itu posisinya di antara keduanya. Maka tadi gambar yang atas jadinya seperti ini. Jadi ini min khi, ini min 4 khi, ini khi. Kemudian nanti jarak antara min khi dengan khi kita misalkan R1. Kemudian nanti khi dengan min 4 khi R2. Maka nanti ngitungnya, di perhitungannya, nanti ngitungnya R1-nya ini sama dengan akar khi yang A, karena R1 kan dekat yang A, maka di sini akar khi A. Tapi nanti kalau misalkan R1-nya tempatnya di sini, maka ya akar khi B. Sehingga di sini akar khi A, Anda bagi dengan akar khi A ini, ditambah akar khi B-nya, Anda kalikan D. D itu apa? D itu ini, jarak kedua muatan, jadi jarak antara A sampai B tadi. Itu. Nah, di sini kan jarak kedua muatannya kan 9 cm antara A dan B. Nah, kita masukkan secara biasa. Kemudian akar khi A, berarti nanti hati-hati, maka nanti pada saat perhitungan gaya kolom, maka tanda muatannya tidak usah dimasukkan perhitungan. Sehingga di sini bukan min khi tapi dimasukkan khi, sehingga akar khi. Kemudian nanti khi A tadi akar khi ditambah akar 4 khi. Sehingga ketemunya akar khi tetap akar khi. Kemudian nanti ini akar khi ditambah akar 4 khi. Sehingga ketemunya menjadi 3 akar khi. Kemudian nanti akar khi kita bagi habis. Sehingga menjadi 9 dibagi 3. Berarti nanti 3 cm. Nah, ternyata tadi yang min plus khi tadi posisinya 3 cm itu di mananya min khi. Ini berarti yang di kanannya. Atau Anda bisa melihat dari R2-nya. R2-nya gimana? R2-nya berarti nanti D-nya Anda kurangi R1. Dari D-nya 9, R1-nya 3, berarti 6 cm. Tapi muatan plus khi ini posisinya kan di kirinya 4 khi. Sehingga nanti jawabannya tinggal Anda pilih mana yang di pilihan yang ada ini. Nah, nanti biar paham, nanti Anda coba soal latihan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Mungkin pertemuannya cukup sekian sampai di sini. Semoga Anda terus semangat belajar dan berdoa. Semoga kesuksesan menyertai Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.